Psikologi bisa jadi apa? Jadi apa ya? Apa ya? Jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah episode pertama kita di Stalker Division. Jadi hari ini kita mau bincang-bincang bagaimana apakah yang dilakukan jurusan psikologi kali ini bersama Mas Pi dari jurusan teknik ya, dan juga saya dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan juga ketua BEM UGM Mas Fatur. Ketua UGM Mas Fatur hadir di sini. Saya klarifikasi, bukan UGM yang di Jogja ya, maaf. Iya. Bukan UGM yang di Jogja. Lalu di mana, Mas? Mana Mas? Universitas Gelam Muhammadiyah. Universitas Mas, Gelam lanjut. Muhammadiyah. Ya. Tapi Ya. namanya Fatur Mas ya? Oh benar. Ya benar. Oke. Jadi Mas Fatur ini dari jurusan psikologi. Pendidikan psikologi apa psikologi Mas ini? Psikologi. Psikologi ya. Psikologi. Semester berapa sekarang Mas Fatur? Semester 4 kebetulan. Oh, Mas Pi juga teknik ini. Oh iya, teknik saya, Mas. Teknik tapi biasanya lama Mas ya. Itu orang-orang kolot, Mas. Oh gitu. Biasanya Iya. kan terkenal dengan kuliahnya lambat nih ya, teknik ini. Gimana ya? Terima. Itu kayaknya order lama itu, Mas. Kalau order yang baru seperti saya sekarang mungkin depannya bisa lulus lebih dahulu lah daripada anak-anak psikologi, Mas. Mungkin seperti gitu. itu, Mas. Psikologi ini betul nggak cara nyebutkannya? Mohon maaf, saya klarifikasi lagi. Iya. Bukan psikologi, tapi psikologi. Psikologi. Nah, yang kedua, maksudnya lulus ini lulus tanpa ijazah atau lulus hanya lulus Ah. gitu aja? Iya, luar biasa sekali ya. Jadi kali ini kita mau tahu sebenarnya konten edukasi ini diperuntukkan untuk mereka-mereka yang mau masuk psikologi sebelum terlambat. Ngeten Mas ya? Iya. Sebelum terlambat. Emang kalau terlambat jadi apa, Mas? Psikologi bisa jadi apa Mas? Jadi apa ya? Apa ya? Jadi apa? Anjir. Ya, jadi hari ini kita mau tahu lebih dalam psikologi itu gimana sih? Nah, dari Mas Fatur. Nanti kita tim bully lah Mas. Iya, oke, siap. Sebenarnya di psikologi itu Bentar, Mas. Siap diuni, Mas? ya Mas. Saya nggak tahu sebenarnya diundang ke sini tuh ngapain. Oh, iya. Iya. Ya silakan, lanjut. Sangu ketua BEM UGM. Ya, jadi Mas Fatur, aku pengen tahu nih, sebenarnya di psikologi Izin ngerokok, Mas. Oh iya, mau nih Mas. Nggak ngerokok Mas. Enggak psikologi, enggak karena anak teknik. Nanti gila dia kalau Iya. rokok. Jadi gini Mas, di psikologi itu sebenarnya secara luasnya belajar apa sih? Atau ada penjurusannya nggak? Gitu, secara Saya belum menjawab ini. ya. Psikologi pastinya belajar memahami manusia, proses mental, mempelajari mental manusia, terus bagaimana perkembangan manusia tersebut, seperti itu Mas. Gitu. Jadi psikologi ini belajar manusianya. Iya. Ya. Oh gitu Mas. Berarti ini sebagai ladang curhat nih. Oh bisa jadi. Kadang kan kebanyakan dibuat untuk ini ya, apa? Kalau ada teman curhat, kita bisa paham teman itu seperti apa, yang dibutuhkan teman itu seperti apa. Oh, gitu. alah. Tapi pernah nggak kejadian kayak Mas karena udah belajar di ilmu psikologi nih, itu ada cewek yang curhat gitu sampai baper gitu, pernah nggak itu? Wah, dari psikologi enggak. berawal asmara. Ya. Kebetulan nggak pernah sama sekali Mas, Iya. sampai baper-baper gitu nggak pernah. Iya. Jadi saya cuma Mas saya butuh curhat, ya udahlah curhat. Ya saya cuma ngasih masukan aja sesuai kebutuhan dia. Guru batin ini. Jadi ini Mas, kemarin itu Mas PI di kampus 2 Universitas Gelam Muhammadiyah itu tanya, Universitas Gelam Muhammadiyah itu tanya tentang ini Mas. Coba Mas. Oh iya. Pertanyaan saya itu psikologi itu objek tipe lila. Objektofilia. Oh iya, maaf Mas. Karena saya biasa bicara sama teknik itu seperti itu. Oh iya gitu ya. Salah kabeh wis ta. Iya. Soalnya saya bukan orang bahasa Inggris, Mas. Iya.
pertanyaan dari Mas Pi itu psikologi itu apa sekolah objektofilia kah? Soalnya Mas Pi pernah ya lihat yang ngeraba-ngeraba Iya, pohon itu. Itu sebenarnya Para cowok yang psikologi itu lumayan Kegiatan ganteng dan apa? sebagainya Mas. Iya. Tapi kenapa pohon itu diraba-raba Mas? Iya, Diperhatikan di apakah kurang populasi cewek kah di kelas atau gimana? Ayo Mas, gimana ini? Objektofilia itu menyukai benda seperti itu, Mas. Iya, Kalau menyukai bisa dipahamkan ke teman-teman semua, secara seksual. secara seksual, Iya. objektofilia ya. Nah, Jadi objektofilia itu biar teman-teman paham dulu, objektofilia itu menyukai benda seperti itu. Ya, menyukai Iya, benda, betul. betul. Secara Seksual. secara seksual. Oh. Oke, tak jawab pertanyaan dari Mas Pi. Iya. Waktu itu memang kita lagi ada mata kuliah observasi namanya. Iya. Jadi waktu itu kita lagi mempelajari, bukan mempelajari sih, kita disuruh mengamati ruangan, mengamati pohon juga. Tujuan observasi tersebut supaya itu pembelajaran awal kita, supaya kita tidak gampang mengambil kesimpulan. Dalam artian kita mengamati dulu, oh seperti apa ya? Itu dideskripsikan gitu Mas. Dicatat Mas, misal itu pohon itu batangnya ada berapa seperti itu. Berarti fisik dari manusia itu sendiri bisa menunjukkan keadaan jiwanya seperti apa, salah satunya ya, salah satu faktor apa gitu nggak? Misalkan kayak sekarang ada lebam di matanya, itu apakah juga nanti dipelajari secara mendalam di psikologi gitu? Apa itu salah satu tujuannya gitu? Kita melihat dari fisik ya, dari kejiwaan, apa memang kayak gitu? Bisa jadi Mas, dilihat dulu kan kalau semisal tadi kan faktor lebam ya, lebamnya itu seperti apa, atau kalau lebam kena pukulan atau kena binatang kan juga, disengat kan juga bisa. Jadi kita di situ kan biar tidak gampang memutuskan sesuatu kan intinya. Ini tidak gampang memutuskan sesuatu, kita pelajari dulu yang benar-benar kita pelajari, diamati dulu yang benar. Berarti dalam bahasa Arab gitu artinya tabayun ya Mas? Ah betul, betul. Tabayun. Betul. Anak teknik tahu bahasa Arab ya, ini saya curiga. Saya ini teknik segala macam. Tabayun itu klarifikasi, jadi dicari yang benar-benar sumbernya. Sumbernya. Gitu Mas Pi. Jadi kalau kita bicara tentang objektofilia itu yang kayak sempat nikahin itu ya, kayak di Orlando itu nikahi roller coaster. Iya, benar. Juga ada yang menikahi Dengan tiang. tiang. Iya, tiang. Ya tiang tiange. Ya itu normal Mas kalau orang Jawa nggih kali tiange. Nggih. Gitu. Apa namanya? Hari ini tuh kita benar-benar dapat pelajaran yang baru ya. Jadi objektofilia itu. Iya, maaf, tak jawab lagi. Katanya Mas Arif ini tadi katanya di psikologi kurang cewek. Mohon maaf, kita laki-laki di sini minoritas. Kalau cewek banyak banget, bukan saya promosi, cewek psikologi cantik-cantik loh. Waduh. Asli itu cantik. Buat Anda yang jomblo, silakan masuk psikologi, jangan menyerah dulu. Iya, jangan kayak teknik ya. Mungkin itu tadi kan kalau teknik kan langsung menyimpulkan. Sebenarnya itu pada dirinya. Kalau di teknik itu ceweknya sedikit, Bro. Ceweknya di teknik sedikit. Saya boleh klarifikasi? Iya, klarifikasi. Ya. Kalau cewek di psikologi mayoritas banyak. Lantas kenapa dari psikologi tidak disebutkan sebagai fuckboy dan sebagainya, malah teknik yang kena? Ada apa ini? Oh, teknik yang fuckboy gitu. Seperti itu. Padahal di teknik kan skala wanita kan sangat rendah, minoritas. Nah, gini Mas. Maksudnya Mas Pi itu kenapa harusnya cowok fuckboy itu kan harusnya di keadaan cowok yang dikelilingi banyak wanita. Betul. Ya. Ada kenapa kok rata-rata kita lihat tahu ya di TikTok itu kita melihat bahwa anak teknik itu biasanya dapat julukan apa namanya labeling Iya. bahwa dia adalah fuckboy gitu Mas. Apakah fuckboy atau jangan-jangan anak teknik fuckboynya sama-sama sama boynya ya, kita nggak tahu. Gimana Mas, ini menurutnya gimana Mas? Kalau itu kan yang jawab sebenarnya kan dari kawan teknik sendiri. Kenapa kok dia bisa di labeling fuckboy? Ini hanya kemungkinan. Karena saya tidak boleh langsung menjustifikasi orang. Kemungkinan karena di teknik sendiri tadi yang saya bilang kurangnya populasi cewek, akhirnya dia mencari cewek-cewek di jurusan lain. Gitu, itu iya. seperti itu. Mungkin Ya, itu mencari. contoh aja. Ya. Contoh aja yang namanya usaha kan ya. Iya, ibarat kita mancing di sungai nggak ada ikan, kita ketambak saja. Minta yang gitu, gimana Mas? Oke. Jadi Boleh lah, karena itu untuk jawaban dari minoritas saya terima aja. iya. Ini kita bicara minoritas mayoritas. Oke. Iya. Selanjutnya ini Mas. Jadi Mas Pi itu pengen tahu Mas ya, Iya. gimana apa Mas tentang
Mas kok tega sih teman sendiri tuh diobservasi Iya. gak ada acuan lain gitu Iya. seakan-akan bahwa psikologi itu memudahkan seorang teman menjadi objek penelitiannya gitu Mas. Apakah dengan mengobservasi teman kita sendiri itu kita malah mendapatkan efek negatif atau bahkan kita bisa mempererat kedekatan emosional kita dengan teman kita yang kita observasi? Gimana Mas? Kan memang untuk observasi kan sesuai dari awal tadi. Iya. Jurusan psikologi mempelajari manusia kan ya. Iya, Kita harus tahu bagaimana manusia tersebut dari segi mental, dari segi gaya bicaranya dan lain-lain, tingkah lakunya juga. Kita di situ mengobservasi hanya untuk tugas itu tadi. Tugas yang pertama karena kita awal kan di sini kita belajar sih. Berarti tidak ada maksud eksploitasi, Mas? Oh, nggak ada sama sekali. Nggak ada eksploitasi. Untuk eksploitasi teman nggak ada lah. Kita juga di situ ngobrol dengan teman, istilahnya meneliti teman, sekaligus untuk biar kita juga akrab sih sama teman tersebut. Oh, gitu. Kamu gimana ya? Kamu sukanya apa? Seperti itu. Oh ya, Jadi berarti perhatian gitu ya. Istilahnya gini, sambil menyelam, minum air. Minum air. Kita ngobrol dengan teman, sekalian kita ambil ilmu dan juga kita mengerjakan tugas. Seperti itu, Mas. Begitu. Jadi nggak ada maksud eksploitasi apapun. Bahkan menurut Mas Fatur ini psikologi itu bahkan malah mempererat. Kita bisa tahu sukanya apa. Kalau nggak salah itu teori namanya adalah injeksi sosial. Apa ya kalau bahasanya itu penetrasi sosial. Kita mengetahui sisi sensitif juga Mas ya dari Oh, seseorang. siap. Sensitif juga itu ya. Berarti misalkan saya cewek ini ada masalah ini, Mas observasi aku gitu. Kayak gitu juga, Apakah itu? Iya, kayaknya jadi buat kalian ciwi-ciwi yang pengen diobservasi Mas Fatur bisa nanti lewat IG-nya di bawah di deskripsi. Iya. Kalau minta nanti pengen tahu bahwa fuckboy apa enggak bisa klarifikasi ke Mas PI bisa melalui Instagramnya di deskripsi juga. Selanjutnya nih, ini pertanyaanku yang pertanyaan orisinil PI Kak ono Mas PI di sini. Tidak ada ini dari perspektif seorang yang menggiati sosial media seperti saya. Barusan bahkan saya mengerti bahwa follower saya memang sedikit cuma 400 cuma ya gitu. Ya kalau followersnya 400. pendidikan bahasa ya, tapi kalau ada teman-teman yang punya saran untuk beli follower ya silakan komentar di bawah. Ya, Mas, psikologi itu kerja jadi apa? Apakah seperti gitu Mas? Kayak Roy Kiyoshi gitu. Oh, saya melihat kamu ada masalah. Kamu tidak dicocok di air. Gitu. Apakah seperti itu? Kerjanya itu gimana sih Mas? Apakah ada prospek kerja khusus untuk psikologi gitu Mas? Biasanya. Untuk yang seperti tadi ya kata Mas Richard. Iya. Oh, saya bisa menerawang ini seperti Iya. Kiyoshi. Apakah psikologi itu? Itu namanya bukan ilmu psikologi, Mas. Mungkin itu calon-calonnya Mas. Calon-calon Mungkin siapa tahu Iya. sih Roy Kiyoshi ya. Kita harus klarifikasi guys, Roy Kiyoshi itu Iya. alumni psikologi apa Iya. enggak? Itu ilmu perdukunan. Mas. Jadi Tapi itu dia tidak menganggap dirinya dukun Mas. oh iya, apa ya? Roy Kiyoshi itu. Anu Indihome. Indihome. Oh iya. Jangan sebut merek. Oh iya, Nggak boleh. Apa boleh. Maaf ya aku. Maaf ya, maaf. Meskipun kita lagi nge-like nggak boleh bahas Indo, nggak boleh ya. Kita berbicara indigo hari ini kita pengen tahu sebenarnya kerjanya prospeknya gimana Mas? Prospek kerja banyak Mas. Seperti yang pertama, kita kan di situ mempelajari manusia, pasti kita juga diajarin teknik-teknik untuk istilahnya scoring. Dalam artian nanti kita bisa rekrutmen HRD. Human Resource Development. Human Resource Development. Kenapa saya bisa bilang rekrutmen? Human Resource Development. Semisal orang psikologi masuk menjadi HRD, itu akan kuat di rekrutmennya Mas. Dia tahu bagaimana scoring tersebut. Berarti dia memfilter kualitas manusia itu sendiri. Betul. Memanusiakan manusia. Bukan, beda bukan. kayak itu. Beda ini. Humanistik itu, kalau itu itu humanistik. Iya. Ini anak teknik sekali lagi filosofis lagi. Tapi bahasa Arab sekarang filsafat. Ini tolong ya. Ini gimana ini? Hegemoni seorang pemuda. Berarti psikologi kita tahu buat adik-adik yang suka untuk juga kalau nggak salah saya dengar psikologi itu juga jadi pembicara motivator ya. Bisa. Iya. Bisa pembicara motivator, bisa nanti bisa dia membuat lembaga untuk ini peningkatan daya ini loh apa? Sumber daya manusia. Iya, sumber daya manusia SDM. Terus yang kedua bisa yang ketiga bisa menjadi
bimbingan konseling seperti itu Mas. Jadi konseling. banyak lah, pokoknya intinya tergantung nanti kita lulusnya sih sebenarnya. Orang kan punya passion sendiri-sendiri. Nanti kalau mungkin psikologi sendiri, intinya kita mempelajari manusia itu tadi Mas. Berarti kita Bapak psikologi ini juga enggak terfokus pada satu hal aja, nggak jadi kayak kita kan tahu sih kalau di Twitter kita menganggap bahwa psikologi itu kayak seolah-olah cuma jadi kayak gitu aja, cuma kayak oh aku jadi kalau bahasanya psikiater ya Bimbingan yang itu, konseling. ya kayak psikiater gitu, tapi enggak, kita juga bisa jadi salah satunya pembicara yang memotivasi seseorang. Oh luar biasa, tepuk tangan tuh. Jadi di psikologi ini kita tahu bahwa ada beberapa hal yang kita sebenarnya sudah umum sih, tapi kita baru tahu bahwa hari ini psikologi itu suatu proses yang panjang dari observasi manusia itu sendiri, gitu Mas ya. Betul. Nah, yang kedua Mas, ini sekarang Mas Fatur menjabat apa di organisasi di kampus di HIMA ya, kalau nggak salah ya. Kalau di kampus sendiri kebetulan saya aktif di Hima Prodi di psikologi. Di Hima Prodi psikologi jabatannya apa Mas ini Mas jabatannya? Apakah ketua BEM juga seperti Fatur Pakai yang satunya? disebutin tadi. Oh iya. Pakai lah. Iya, pakai. Monggo. Ini no secret, Mas. Saya nggak enak nih. Ya gimana? Gak apa-apa, mumpung belum demis ini, Mas. Oh iya, sebentar lagi demis. Sebentar lagi demisioner, sekarang mau jadi gubernur mahasiswa. Fakultas? Fakultas? Nah, ini baru dilihat gue di basur keterlaluan. Tunggu aja. Dukung Fatur. Di sinilah teman-teman yang bukan dari kawan psikologi akhirnya dia apa? Gampang memutuskan sesuatu. Padahal saya nggak seperti itu loh, nggak mau nyalon kok. Tiba-tiba gubernur mahasiswa terucap itu nggak mungkin. Tapi ada satu poin nih Mas yang Apa? perlu Anda cerna. Apa? Pemimpin itu disuruh memimpin, bukan pemimpin memimimpin memimpin. Oh seperti itu. Terima kasih. Nah, jadi gini Mas, menanggapi gimana sih Mas? Kita tahu bahwa di Hima Psikologi itu berarti kegiatannya mungkin berhubungan dengan psikologi ya. Contoh dasarnya kegiatannya apa sih Mas biasanya? Salah satu aja ya. Yang mungkin membuat saya menarik Mas ya. Saya suka banget waktu kegiatan psikologi itu bakti sosial. Terutama mengajak kawan-kawan ini. Kawan-kawan cewek. Kawan-kawan Hima Psikologi. Kawan cewek. Ngapain? Gimana Mas? Ayo. Kegiatan waktu itu paling yang saya sukai waktu itu adalah bakti sosial. Kebetulan kita mengajak adik-adik di sebuah SD, kita mengajak mereka bermain. Apa tadi epitologis? Objektofilia. Objektofilia. Iya, dia suka kegiatan. Kegiatan itu bukan benda Mas. Tapi dia suka ya. Loh, Suka menggemari. Saya kan tabayun Hobi tolong ya. Ini saya Tapi pusing. katanya saya disuruh tabayun ini. Definisinya jangan dipenggal-penggal gitu lah. Buzzer ini. Wah ini buzzer. Sekarang ini buzzer ya. Ya Mas nanti pulang hati-hati Mas ya. Nggak sengaja 1 tahun. Iya. Jadi bakti sosial itu gimana sih Mas yang kayak Mas jelasin tadi? Nah, kita mengajak edukasi lah di sana. Mengajak di sebuah SD terpencil, mereka yang malas sekolah, ayolah kita ajak ke sekolah lagi di SD tersebut. Kita ajak bermain. Setelah bermain kita kasih inilah cindera mata lah. Supaya mereka itu senang gitu loh Mas. Berarti anak psikologi kesana itu hadir sebagai motivasi eksternal. Nah seperti itu, seperti itu. Ya, Sebenarnya kegiatan ini bagus jika berkesinambungan. Gak hanya 1 kali gitu maksud saya. Setiap bulannya itu ada. Jadi mereka yang di sana itu teman-teman adik-adik SD yang di sana itu mereka akhirnya suka. Oh ada kakak-kakak ini lagi. Oh asik nih sepertinya seperti itu. Jadi kita juga tahu prospeknya seperti apa. Oh setelah kita dari ke situ dia mau sekolah terus apa enggak seperti itu Mas. Jadi kan berkesinambungan terus kan. Sekalian itu kita akan menilai seperti apa proker kita itu. Maksudnya goals gak di situ? Oh, goals berarti ada maksudnya kita bisa tahu kualitasnya itu kita bisa sampai mana gitu. Oh gitu. Nah ini salah satu kegiatan di psikologi itu kita tahu ada baksos, yaitu kita datang ke sekolah di mana sekolah itu terpencil nggak Mas? Terpencil, benar. Terpencil, yaitu di daerah salah satu daerah di Sidoarjo.
Dan anak psikologi ini mereka tampil di sana sebagai motivator. Jadi buat adik-adik yang pengen adik atau teman-teman yang sekarang masih bekerja dan ingin kuliah, ambil psikologi. Karena di psikologi sendiri kita tidak hanya mencetak, tidak gini, nggak adil gini buzzer. Gak apa-apa Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi di psikologi seperti yang saya katakan tadi, buat adik-adik yang mau memilih jurusannya, kita tahu di psikologi itu kegiatannya asik kok, juga keluar juga ya. Oh iya. Tidak hanya di lingkup laboratorium nyodel-nyodel gitu Mas. Oh, kalau itu teknik. Oh, teknik. Oh ya, teknik. Jangan tersinggung ya. Solder, PCB, praktikum. Aduh, bosan banget sih. Saya diam aja mereka sudah tidak terima, apalagi saya bicara. Ya, wala ya. Itulah teknik. Kayak sepaneng banget gitu loh, kaku banget. Dengan benda mulu. Iya, sebenarnya objektofilia ini siapa sih? Tadi kita membahas objektofilia, jadi mohon maaf, Anda moderator, Anda menengahi. oh iya, Boleh, salah satu. Ini tolong kameramen ganti moderator. Keluar. Menurut saya kita hari ini bagus banget sama anak psikologi ya. Dan yang terakhir nih Mas, saya pengen tahu dari perspektif psikologi, dan ini akan terus kita bahas di episode seterusnya. Di tengah pandemi ini kita tahu bahwa proses demokrasi yang terjadi di Indonesia ini sangat kacau, dari mulai di segi politik, sosial, dan kejahatan HAM. Kita mengetahui bahwa ini semua harus diperjuangkan bersama-sama. Betul. Setuju nggak? Setuju. Kan? Nah, ini menanggapi gimana Mas antara mahasiswa yang dia aktivis dan dia akademis. Kita harus di posisi seperti apa untuk menjadi mahasiswa, Mas? Nah, selama ini kan saya cuma berkelit tahu hanya ini mahasiswa aktivis, ini mahasiswa akademis gitu, Mas. Gitu. Yang buat pedoman saya sendiri ya. Jangan jadi mahasiswa istilahnya. Ya bener sih, terserah kalian. Kalian mau jadi apa? Entah kalian mau di kelas, entah kalian mau hanya organisasi saja, itu terserah kalian. Atau ngopi-ngopi bareng teknik. Oh, teknik senang ngopi aja, gak bahas apa-apa. Ada wanita. Teknik ilmu Golok. Rame. Ayo teknik. Gimana? Menempatkan diri. Selama ini pesan ya, Iya, pesan. selama Anda kuliah, sama Anda menjadi mahasiswa, jangan sampai membuang waktu tersebut. Betul. Kalian harus aktif di dalam kelas dan juga di luar Betul. kelas. Itu nanti sebagai nilai Anda, penerapan Anda di masyarakat. Masa Sepakat. iya Anda hanya akademis? Akademis Anda nilai bagus, tapi tidak diterapkan di masyarakat. Betul. Yang kedua, jangan hanya untuk organisasi atau aktivis aja, tapi kalian tidak ilmu kalian di kelas carut marut sama aja. Jadi dua ini harus imbang. Kalian harus mahasiswa aktivis di kelas dan juga di luar kelas. Betul. Itu. Oh, Sepakat. Kali ini saya dengan psikologi sepakat. Boleh saya first? Boleh ya, Oke. boleh ya. Akhirnya berdamai teknik dan ini dan psikologi. Jadi kalau bahasanya Mas Fatur nih, kuliah dan berijazah itu tidak membuktikan kita pernah berpikir gitu. Betul. Beraksi. Itu kalau nggak salah kata-katanya Tan Malaka itu. Iya, Mas, Tan ya? Malaka memang. Tan Malaka. Tapi Jadi sampai yang mengutip. oh iya, ya mohon maaf. Saya nggak tahu apa-apa. Jadi teman-teman yang sekarang masih berproses di proses mahasiswa, ya semoga kayak Mas Fatur inilah juga aktif di kelas, gitu. Luar biasa sekali, Mas. Iya dah. Lo iya. Kadang masih psikologi tadi. Ada masih psikologi nggak, Mas? Lagi lihat pohon, Mas. Oh iya. Oh, lagi libur nggak bisa. Lagi libur. Beberapa masih ada yang muka mati. Lagi UAS libur. Lagi UAS. Setelah UAS emang Uasnya udah selesai. udah selesai, Oh, udah udah. libur. tidak seperti teknik. Iya. Teknik masih UAS. Teknik masih UAS. Dia masih repot dengan laporan. Masih repot. Meneliti solder. Kurang ajar. Jadi gini, untuk di psikologi sendiri, dari sisi psikologi Mas Fatur setuju nih bahwa kita nggak harus jadi seperti orang lain gitu. Yang penting kita di dalam itu kita bisa menjadi inklusif gitu, Mas ya. Ya kita agak di kelas kita jadi orang yang akademis. Kalaupun ada yang harus dibela, kita memang harus berjiwa aktivis. Kalau di musola kita emang harus ya agamis. Di depan pacar kita romantis. Nah, itu kan luar biasa sekali.
tanggung jawab mahasiswa itu luar biasa loh mas. Kita harus agamis, habis intelektualis, kita harus menjadi aktivis dan juga akademis. Ini semua ditanggung oleh seorang yang berlabel mahasiswa, luar biasa. Nah, jadi untuk menutup pembicaraan kali ini nih, saya pengen tahu nih mas, dari Mas Fatur, pesan buat adik-adik yang mau, ya ini kan lagi masa itu ya, masa penerimaan Transisi, mahasiswa ya, baru ya, mahasiswa baru. mahasiswa baru. Itu pesan buat anak-anak yang mau masuk psikologi, adik-adik SMA ini, yang tiktokan ini, yang ini kayak gini mas. Kok sama gampang mutusin? Iya, Ada SMA TikTokan. Ya karena Karena mereka gini-gini mas. iya itu Tapi nggak semua lu. Tapi kan masnya juga ikut. Enggak, Iya enggak. iya lo ada boleh. ada akunnya ya, Fatur 2020 Psikologi. psikologi. Gimana mas? Dia menjatuhkan nama saya di sini. Oh ya. Enggak, Gimana Mas. pesan? Pembunuhan karakter saya dibilang main TikTok. Saya tidak membawa saja mas. Ya, gimana pesan buat adik maba nih? Buat adik-adik maba, Singkat aja mas. persiapkan diri kalian kalau kalian memang suka dengan istilahnya mempelajari manusia, masuklah Bersosial. psikologi. Istilah sosial, ingin tahu perilaku manusia, bolehlah kalian masuk psikologi. Mantap. Oke. Itu aja dari Mas Fatur. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bertemu di episode selanjutnya.